Apakah hukumnya membagikan daging kurban kepada non-muslim? Pembagian daging kurban niki ada tiga, sepertiganya buat fakir miskin, sepertiganya untuk hadiah orang-orang kaya. Jadi sepertiganya untuk hadiah orang kaya, sepertiganya adalah untuk orang yang berkorban. Jadi korban itu dibagi tiga, sepertiga untuk orang yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang-orang kaya sebagai hadiah. Lalu yang non muslim bagaimana? Non muslim boleh diberi asal bukan kurban, yaitu dari daging yang telah diterima oleh orang lain, orang muslim lain, atau daging diterima oleh orang berkorban, lalu orang berkorban tadi memberikan pada non muslim. Misalnya mungkin dari bapak itu berkorban terus mendapatkan sepertiga, itu berarti sudah haknya bapak ibu. Lalu oleh bapak ibu, karena ada tetangganya yang non muslim, maka tetangga yang muslim tadi akhirnya diberi bagian. Yang diberikan ini sudah bukan korban, ini sudah daging biasa karena daging milik bapak ibu. Di daging milik bapak ibu yang dari sepertiga itu tadi, maka itu diperbolehkan memberikan daging kurban pada non muslim asal daging kurban itu tadi sudah hak miliknya sendiri, lalu diberikan kepada orang lain yang non muslim. Lalu yang kaitannya dengan Apakah boleh berkurban dengan berhutang? kurban biasanya menghutang atau arisan, apa boleh, yaitu diperbolehkan. Jadi ketika orang itu berkorban dengan uang, yaitu hutang, diutang ataupun pinjam, maka itu diperbolehkan. Seperti arisan itu diperbolehkan. Asal nanti yaitu disau, jadi diperbolehkan. Karena ketika orang itu pinjam, berarti pinjaman itu sudah jadi hak milik, terus diberikan binatang ternak lalu untuk korban, maka ini diperbolehkan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika ada instansi korban, jadi misalnya masjid korbannya korban, terus kisah korban bukan individu itu bukan, tapi masjid mubaro, satu sapi atau satu kambing buat seluruh masjid mubaro, ini nggak boleh. Harus ada yang diserai ini korban untuk korban Pak Ajanus, yang pahalanya untuk semua jamaah masjid mubaro, ini boleh. Misalnya ambil apa tuh di situ korban, maka itu tidak boleh kecuali kalau diserahkan sing diangoni, yaitu mungkin kepala pabrik berkorban, sekolah berkorban. Itu kalau seluruh murid itu nggak boleh, harus diakoni kepada siapa, itu diakoni kepada mungkin kepala sekolahnya atau seorang guru. Nah, tadi sampai bilang terus beli sapi di korban, betul asal harus diakoni kepada 7 orang. Nah, diakoni akhirnya itu nggak apa-apa tuh, pahalanya dengan makan itu, betul, pahalanya makan itu. Kalau orang berkorban disuruh dia mereka ufah kasih sayang. Maka apa? Aku berkorban yang manfaatnya untuk saya juga untuk masyarakat yang ada. Seperti Nabi Muhammad, yaitu berkorban, hadhihi min Muhammadin wa ummatihi. Ini korban adalah dari Muhammad dan untuk umatnya. Maka mulai dengan berkorban, daripada niatnya aku berkorban yang manfaatnya untuk saya, keluarga saya,
dan untuk jamaah masjid Al-Aqsa. Ini kula barang banyak katon, ento, ngoten niku. Mboten malih monggo. Bagaimana jika ada yang menyumbang kurban tapi tanpa nama? Kalau di situ yang penting sudah diserahkan pada panitia, berarti kan disuruh menyembelih. Lalu korban itu perlu niat. Korban itu perlu niat, maka asal yang korban itu sudah niat, maka itu diperbolehkan dan diperbolehkan. Berarti kalau diserahkan pada panitia, itu siapa-siapa saja boleh menyembelih untuk korban. Lalu yang menyerahkan itu sudah niat. Niat korban tidak harus bersamaan, lalu sebelumnya nggak apa-apa. Dan yang penting yang berkorban sudah niat. Jadi mungkin mengorbani orang lain, maka orang lain itu juga harus diberitahu. Pak, Bapak saya berikan kambing korban untuk juga korban. Sekarang saya letakkan di masjid Mubarok. Nah ini dihubungi dulu. Lek langsung nggak dihubungi tidak sah. Karena nggak merasa berkorban. Tapi dihubungi dulu. Ada lagi, monggo. Lalu Bapak Ibu, panjenengan yang berkorban, jadi Bapak Ibu yang berkorban, niki ada hadis Nabi, umma bi aidi kuminasikin. Ketika jenengan menyembelih korban jenengan, Bapak Ibu menyembelih korbannya, maka di sini letakkan, yaitu isaul. Warkah kata ini dan rukuklah sholat 2 rakaat untuk bersyukur negasi Allah. Waman rakaat humang ahadud wasa Allah Ta'ala ila aqabun. Barang siapa setelah penyembelih korban lalu sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberi permintaannya. Jadi syukurin jenengan itu ditompo. Setelah salam membaca doa, Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau Bapak Ibu sing napa niku yang berkorban niki numpuk nang masjid Mubarok. Sing kakung ya sang wudu, ibu-ibu sang wudu, terus yang sing model bahwa korbannya sudah selesai. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat untuk bersyukur kepada Allah. Setelah salam, ada beliau Allahumma inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.